Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Di dalam proses penciptaan, keduanya diciptakan hidup berdampingan, namun di alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak bisa melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Hal ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama kaum wanita. Jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik, bahkan beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita tersebut. Hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Berikut 13 tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Yang pertama ialah wanita yang sering memimpikan seorang laki-laki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seseorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenali. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jin itu sangat kuat. Ia bisa saja berhubungan badan dengan si wanita dalam mimpi tersebut. Untuk yang kedua ialah wanita yang mudah sekali meninggalkan salat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita, sehingga gampang dinikahi oleh jin. Dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga ialah wanita yang sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tempat buang hajat didatangi syaitan. Jika kalian masuk ke dalamnya, maka ucaplah, A'udzubillahi minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan." Kemudian untuk yang keempat ialah wanita yang mencintai musik ketimbang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." Quran Surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat senior Nabi, berkata ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik, seraya bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Lalu yang kelima, wanita yang terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah SAW bersabda, "Dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang keenam ialah wanita yang mudah lelah. Wanita yang dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Kemudian yang ketujuh ialah wanita yang keinginan untuk sering bermasturbasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Lalu yang kedelapan, wanita yang sering bersolek. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Albani. Lalu yang kesembilan, wanita yang sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyayangkan yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 154.
Lalu yang ke-10 ialah wanita yang sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.' Iblis berkata, 'Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun.' Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, 'Aku tidak meninggalkan untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh hebat setan seperti engkau.' Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-11 ialah wanita yang sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpi. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Lalu yang ke-12, wanita yang sering melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila ditatangi air itu, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah yang sangat cepat perhitungannya." Al-Quran Surat An-Nur ayat 39. Lalu yang ke-13 ialah wanita yang sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setan mendatangi kalian dan membisikkan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Sampai akhirnya dia membisikkan siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tanda atau ciri-ciri wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan jin yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.